Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bangun pagi karena anugerah Tuhan. Kita diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan. Marilah kita awali aktivitas hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya, kita rindu untuk dibaharui dari sehari ke sehari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari ini. Kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah-Mu. Kami rindu untuk bangun pagi, untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya supaya hidup kami dibaharui dari sehari ke sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang-orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop pagi hari ini tentang kebenaran yang sejati. Rasul Paulus menjelaskan, dia berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Dia menuliskan hal ini lagi
dia katakan itu tidak berat dan memberi kepastian kepada kita. Dia juga mengungkapkan bagaimana isi hatinya terhadap ajaran-ajaran palsu, terhadap berkata kepada anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Dia juga mengingatkan untuk berhati-hati kepada penyunat-penyunat palsu. Ini adalah sebuah ungkapan, kiasan, dilukiskan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Perhatikan bahwa ini adalah sebuah kesedihan Rasul Paulus, ya. Karena mengapa disebut kesedihan Rasul Paulus? Mereka yang disebut anjing-anjing tadi, penyunat-penyunat palsu, adalah mereka yang memutarbalikkan Injil Kristus, ya. Kasihnya kepada Kristus, kepada gereja, dan kebenaran penebusannya begitu kuat sehingga mendorong dia untuk melawan dengan sangat orang-orang yang merusak ajaran yang murni, ya. Kalimat-kalimat yang Rasul Paulus katakan, suruh hati-hati, ya, hati-hati kepada mereka, karena mereka adalah pemutarbalikan kebenaran yang sejati itu. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi ada orang-orang yang melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi untuk kepentingannya sendiri dan dengan maksud tidak ikhlas. Ini poinnya. Mereka menyangka bahwa mereka melakukan itu untuk memperberat beban dalam penjara. Tidak ikhlas dalam melayani Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang satu dengan yang lain saling sikut, menjatuhkan, menjelek-jelekan, tetapi mencari keuntungan di dalam mengambil pemberitaan ini. Nah, ini dia. Galatia pasal 1 ayat 9 berkata, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, ini dia. Jadi, ada orang memberitakan Injil yang palsu, tetapi kita sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus, mari kita beritakan Injil yang benar. Di dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai 39, Yesus berkata banyak hal kepada mereka ini. Terkutuklah mereka, ya. Dan poin-poinnya adalah mereka adalah penyunat-penyunat palsu ini. Di dalam Matius pasal 23 ayat 139. Cukup panjang, Bapak Ibu bisa membaca itu. Intinya bahwa mereka adalah penyunat-penyunat palsu, ya. Kemudian di dalam Roma pasal 2 ayat 25 sampai 29 berkata, demikian, sunat memang ada gunanya jikalau engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Jadi sangat jelas. Perhatikan di dalam Kolose 2 ayat 11. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh